Masya Allah. Sama. Ini nomor 1, 2, 3, 4. 4. Jadi segel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal dari saya khusus mengkaji dari kitab Tuhfah Hidayah sama ini saja sangat mudah, bisa tidak susah. Jadi kalau ada yang mau dicatat itu, misalnya, pertanyaannya panjang, boleh sambil dicatat ditulis. Kalau Ya. Itu belum sih. 1, 2, 3. Oke. Soal yang pertama, karena tujuan tadi salah satunya bisa paham maksud dan sifat, maka yang diutamakan itu pertanyaan dan telitilah sifat-sifatnya serta setiap jawaban dengan dalil. Dalilnya dulu gak apa-apa? Terserah. Nah. Wal qafu dalil huruf qaf. Grogi itu bisa pengaruh ke kuping. Ta itu ujung lidah mengarah ke ujung pangkal to. Ujung lidah mengarah ke pangkal gigi seri atas. Dalilnya wata'u wadalu wata min wa min ulya. Sana ya. Adapun to itu data itu ujung lidah mengarah ke pangkal ujung gigi seri atas. Nah. Dan dalil sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf to. Yang pertama jahar, tertahannya nafas. Mafhum mukhalafah dari mahmus wafah atau syakhsun sakat. Kemudian syiddah artinya mengalir, tertahannya suara. Dalilnya syadidu halafdu ajid qatin bakat. Yang ketiga isti'la, pangkal lidah naik. Dalilnya wasab'ulun husadaqtin qid hasar. Yang keempat itbaq. Itbaq. Yang keempat itbaq, yaitu tertutup aula tengah lidah. Dalilnya wasadu dadun taun zaun mutbaqah. Wasadu dadun tau zaun mutbaqah. Yang kelima ismat, jauh dari tempat keluar. Dalilnya mafhum mukhalafah dari wa faro min mubin hurufil mutlaqah. Wa faro min mubin hurufil mutlaqah. Yang terakhir qalqalah, yang intinya memantul. Dalilnya qalqalatu qad mujadid walinu. Qalqalatu qad mujadid. Ketika menjadi guru menemui murid yang susah paham dalam pelajaran tajwid, susah mempraktekkan. Gimana caranya supaya mereka anak yang santri itu yang susah itu bisa gampang mempraktekannya? Jika Anda jadi seorang guru, menurut saya telah diterangkan dalam kitab At-Tibyan bahwa ada seorang guru. Ketika kita menemukan seorang murid dia yang susah dalam mempraktekkan ilmu tajwid, yang pertama kita itu wajib sabar untuk sabar dalam mengatasinya, sabar.
Yang kedua, kita suruh ke murid itu untuk terus latihan, belajar, latihan terus berlatih gitu. Latihan dalam melafalkan, latihan bagaimana membaca tajwid dengan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, memberikan hak dan mustahak huruf. Sudah gitu aja. Baru 1 menit. Oh, 1 menit. Kemudian kalau susah mungkin agak ditegur kalau susah, apalagi kalau susah untuk disuruh dan nurut, mungkin ditegur, agak ditegur, ditegur. Udah ditegur berkali-kali tapi tetap kayak gitu gimana? Kalau terus gitu kemana? mungkin sabar aja lah. Sabar terus diajar terus. Kita kan tugas kita mak sebagai guru mengajarkan, menyampaikan. Mau dia yang penting menyampaikan aja. Kalau susah ditegur. Kalau susah terus aja tegur. Gitu. Gimana bentuk tegurannya? Gimana? Bentuk tegurannya contohnya, kamu susah teuing gitu. susah amat gitu. Disuruhnya malah ngobrol, disuruh ngaji ngobrol, tidur. Waktunya ngaji tidur, waktunya tidur. Apa ngajinya gitu? Perlu nggak adanya hukuman santri yang seperti itu? Perlu, wajib gitu. Apa hukumannya? Hukumannya sesuai aja, jangan terlalu berat, jangan terlalu mungkin khatamin Al-Quran selama sebulan 3 kali atau 4 kali gitu. Itu nggak maju-maju gitu baca doang. Di samping program. Terus masih ada waktu 2 menit lagi. Atau suruh berdiri di depan masjid dengan murojaah 3 juz. Apakah hukuman itu menjamin dia akan paham, bisa dipraktekkan Al-Qurannya? Apakah cocok dengan ketika dia dihukum seperti itu, dia langsung mikir bahwasanya saya harus paham, harus bisa mempraktikkan ilmu tajwid. Kira-kira hukuman seperti itu cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Kan tujuannya tadi kan santri yang susah mempraktikkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Ketika Anda memberikan hukum seperti itu, apakah akan ada efek jerah terhadap santri tersebut? Apakah dia akan makin semangat dalam mempelajari ilmu tajwid, semangat dalam mempraktikannya ketika itu seperti itu, atau seperti apa? Kurang sih. Harus mungkin ya seperti itu kan. Hidayah makan dari Allah, kita mah cuman menghukum. Kalau dia mau itu insaf atau tidak insaf itu urusan Allah. Dia buat dosa apa? Hah? Supaya insaf. Baik. Soal sadis ya. Ada waktu 7 menit lagi. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid karya Syekh Muhammad Mahmud menjelaskan tentang bagaimana keadaan para ulama terdahulu atau ulama salaf dalam menghatamkan Al-Quran. Keadaannya seperti apa ulama terdahulu ketika menghatamkan Al-Quran? Silakan jelaskan, ada berapa keadaan dan seperti apa penjelasannya. Ketika para ulama terdahulu dia menghatamkan Al-Quran, mereka berkumpul dalam satu kumpulan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika menghatamkan Al-Quran, dia langsung berdoa. Kemudian ada yang setelah menghatamkan Al-Quran balik ke surat Al-Fatihah dan membaca
surat Al-Baqarah yang sampai ulaika itu. Sampai Mana? satu ayat, sampai satu ayat, lima ayat Yang mana? sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, sampai itu. Terus Kemudian berdoa. si banyak adanya kan. Kemudian Jadi kita hidayatul mustaqim. kemudian ada yang itu aja kayaknya mah. Seingat saya. Kemudian lain ada yang tahu? Coba. Ayo, nggak apa-apa, belajar ngomong.